Refly Harun ajak donasi beli rumah buat Rocky Gerung. Teman seperjuangan gitu loh. Ditulis oleh Joe Putra dari siwar.com. Masalah penggusuran kediaman Profesor Dungu masih menjadi perbincangan. Pasalnya, rumah yang dibeli Rocky Gerung merupakan tanah milik PT Sentul City Tbk yang dibeli Rocky dari seorang narapidana kasus jual beli tanah. Sentul City menjelaskan bahwa rumah Rocky dan rumah warga lainnya yang berada di atas lahan milik perusahaan tersebut sudah 2 kali melayangkan somasi terkait penyerobotan tanah. Karena kabar yang buruk ini telah menyebar ke publik, maka pria yang senang photoshoot ini mengatakan banyak pihak yang bersimpati dengan keadaannya. Rocky mengaku dalam 2 hari ia mendapatkan tawaran rumah sekitar 37 unit dari kawan-kawannya apabila rumahnya digusur. Saya justru dalam 2 hari ini dapat tawaran kira-kira, coba saya ingat ya, 16 rumah dari teman-teman. Terus apartemen, kira-kira 4 apartemen sudah disiapin buat evakuasi saya dari teman-teman. Jadi dalam 2 hari saya sudah punya 37 unit rumah, jadi gak ada soal gituan. Ungkap Rocky yang dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official. Wah, banjir dukungan nih si Profesor Dungu dari kawan-kawan seperjuangannya. Hidup sebagai bujangan mendapatkan 37 unit rumah secara cuma-cuma kan lumayan buat investasi. Tunggu dulu. Kalau mau dapat 37 unit rumah, kenapa masih mau mempertahankan rumah lamanya di atas tanah lahan milik Sentul City? Sudahlah, ikhlaskan saja rumah di atas tanah alih garapan itu ke Sentul City. Toh sudah dapat 37 unit rumah plus apartemen kan? Tapi saya pribadi masih meragukan kebenaran itu. Jangan-jangan 37 unit rumah susun berada di Candi Hambalang City Garden. Selain pemberian rumah dari beberapa kawan Rocky, kawan terdekatnya yakni Refly Harun bersimpati dan mendukung Rocky agar memiliki rumah baru. Ahli hukum tata negara itu baru-baru saja buka suara mengenai kediaman Rocky yang terancam digusur. Yang menjelaskan bahwa ada hal janggal dengan sikap Sentul City yang menurutnya perusahaan tersebut mengaku memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB atas tanah Rocky. Refly memberikan penjelasan, Sentul City sendiri tidak mempunyai bangunan di lahan tersebut dan tidak boleh main klaim sepihak atas kediaman Profesor Gadungan. Oleh karenanya, Refly mempertanyakan kesediaan negara untuk membantu Rocky. Yang jadi masalah adalah ada seorang yang memiliki sertifikat hak guna bangunan, tapi bangunannya tidak ada. Apakah tidak bisa negara berpihak kepada Rocky Gerung dan orang-orang di sana? Tanya Refly Harun yang dikutip dari akun YouTube-nya. Hadah, tembak jidat aneh. Untuk sekelas Sentul City yang merupakan PT, sertifikat tanah itu ya harus HGB dan tidak mesti harus ada bangunannya. PT Sentul City itu merupakan pengembang atau developer, maka tanah yang dikuasainya harus bersertifikat HGB. Dan itu tidak boleh menjadi hak milik menurut peraturan. Terlepas Sentul City memiliki bangunan atau tidak, itu tidak jadi masalah. Heran saja sama orang ini. Bergabung bersama kaum kadrun bukannya bertambah pintar, malah pikirannya setara dengan mereka. Selain itu, masa Refly tidak bisa membedakan HGB sama hak garap? Hak guna bangunan adalah hak mendirikan dan memiliki bangunan fisik di atas tanah tertentu. Sedangkan sertifikat yang dimiliki Rocky adalah hak garap di mana tanah tersebut digunakan untuk dikerjakan atau dimanfaatkan di atas lahan tersebut. Lalu, apakah berhak Rocky membangun rumah permanen di atas lahan garapan? Rocky menggarong tanah dengan mendapatkan hak garap dari oper alih garap. Jadi Refly jangan terlalu berharap kalau negara tidak banyak membantu Rocky lantaran menempatkan tanah orang yang dibeli dari mafia tanah. Dengan kondisi Rocky yang akan kehilangan rumahnya, Refly kini mengajak orang-orang yang peduli dan bersimpati kepada Rocky untuk memberikan donasi agar memiliki sebuah rumah. Ingin ketawa, takut masuk neraka. Rocky sendiri dengan jumawa bilang bahwa banyak teman membantu memberikan rumah sampai 37 unit. Lah sekarang kok minta sumbangan? Hey Refly, kadrun-kadrun di luar sana aja masih butuh BLT dari pemerintah. Rocky itu hidup sendiri tidak punya keluarga. Dia itu punya banyak uang hasil nyinyir di layar TV. Sebelum mengajak kaum kadrun membantu Rocky, coba deh sering keluar rumah, jangan terus-terusan di studio membuat konten YouTube yang unfaedah. Masih banyak dari mereka yang rumahnya tidak layak dan untuk makan sehari-hari saja masih kesulitan. Justru pendukung-pendukung kalian baca kadrun yang harus diberikan donasi. Semoga saja penggalangan dana yang digagas oleh Refly Harun tidak berakhir seperti donasi pembelian kapal selam. Hasil donasi harus diaudit supaya tidak ada penyelewengan dari hasil pengumpulan uang tersebut. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Rocky Gerung beli rumah bodong kayak orangnya. Ruhut Sitompul tidak ada lagi jagoan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Politikus PDIP Ruhut Sitompul menanggapi adanya narasi politik yang mengaitkan sengketa lahan antara Rocky Gerung melawan PT Sentul City Tbk yang melayangkan somasi kepada ahli filsafat itu. Dia menegaskan narasi tersebut yang mengaitkan sengketa lahan Rocky Gerung dan Sentul City tidak berkaitan dengan politik. Dalam keterangannya, Minggu 12 September 2021, Ruhut mengatakan bahwa kalau dibilang dikaitkan dengan politik, enggak ya. Ruhut lantas menyebutkan soal kepemilikan tanah atau mengatasnamakan diri sebagai pemilik tanah harus didasari oleh sertifikat. Kata Ruhut, sertifikat itu macam-macam, hak guna bangunan, hak guna usaha, sertifikat hak milih. Lah dia apapun tidak ada, gimana? Siapa dia? Rocky Gerung, memangnya dia jagoan? Mantan anggota Komisi 3 DPR itu juga menyinggung jika sudah berbicara hukum tidak ada orang jagoan. Kata Ruhut, kalau sudah bicara hukum nggak ada lagi jagoan, nggak ada lagi mudah bilang orang dungu dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Ruhut mengakui bahwa langkah PT Sentul City Tbk menyomasi Rocky Gerung sudah tepat. Kata Ruhut, sudah benar 100 untuk Sentul City. Sebelumnya, pendamping hukum Rocky Gerung Haris Azhar menyampaikan pihaknya menolak seluruh poin somasi dari pihak Sentul City. Haris Azhar menekankan sejak 2009, pengajar di Universitas Indonesia itu telah menguasai tanah dan bangunan yang beralamatkan di Blok 26 Kampung Gunung Batu, RT 2 RW 11, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan luas tanah 800 meter persegi. Haris mengatakan Rocky Gerung memperoleh tanah tersebut secara patut dan sah menurut hukum sesuai dengan surat pernyataan oper ali garapan yang juga telah dicatatkan di Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dengan nomor 592-6-2009 tertanggal 1 Juni 2009. Yang mengklaim Rocky sudah memiliki surat keterangan tidak bersengketa dari Haji Andi Junaidi selaku pemilik lama yang ditandatangani Kepala Desa Bojongkoneng. Kata Haris, ia menyatakan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa, tidak dalam jaminan kepada hak bank pemerintah atau swasta, tidak sedang digadaikan dan telah membayar PBB tahun berjalan. Rocky Gerung diketahui memiliki surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah di wilayah Kampung Gunung Batu, RT 2 RW 11 Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor adalah terdaftar di agenda Kelurahan Bojongkoneng dan juga ditandatangani oleh Kepala Desa Bojongkoneng. Haris juga mengungkapkan bahwa selama Rocky Gerung menguasai sejak 2009 sampai dengan saat ini, dan terdapat warga yang telah menguasai secara fisik tanah tersebut. Sejak tahun 1960 tidak pernah ada klaim dari pihak manapun yang mengakui tanah tersebut adalah miliknya. Menurut saya karma itu sungguh nyata. Karma itu datang dan pergi dengan pasti. Karma bukanlah sekedar ajaran agama, tapi hal ini adalah sebuah kenyataan dan sistem yang berjalan dengan otomatis. Karma itu datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, seperti Anies kalau mau pencitraan, kasih tahu wartawan. Karma itu datang ke Rocky dengan tuntas, lunas dan sahih. Dulu dia mendungu-dungukan Joko Widodo yang disebut tidak becus memimpin negara ini. Mungkin karena tidak tahan bosnya si SBY disindir halus terus-menerus. Lalu ditambah lagi sumber dananya, yakni Cendana juga diincar Sri Mulyani. Saya yakin Rocky yang adalah manusia, bukan yang lain, juga mengalami proses ini. Namun di dalam proses pencarian jati diri, dia menjalankan tugas dan fungsi yang justru berkebalikan. Dia merasa pintar dan tinggi, berhasil membeli tanah yang sangat murah, sisa duit yang ada bisa bangun rumah bagus. Rumah kayu dengan pemandangan asri, tapi semua dibangun di atas pasir. Ini seperti yang Alkitab bicarakan. Orang yang bodoh itu ibarat membangun rumah di atas pasir. Murah, gampang belinya. Tapi ketika angin menerpa, rubahlah rumah Rocky beserta intellectionnya. Inilah yang menyedihkan. Seharusnya dari namanya Rocky, dia adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu alias dengan fondasi yang kuat. Tapi ternyata memang manusia meninggalkan nama, kebodohannya dibiarkan, nama yang diberikan orang tuanya sia-sia. Tidak Rocky, bukan seperti Rocky Balboa. Tapi jangan khawatir, seperti kata Kus Plus, bujangan mah kemana-mana asalkan suka tiada orang yang melarang. Rocky tinggal ke Jakarta dan minta sama Wan Abut rumah lapis karena setahu penulis banyak yang kosong dan tidak laku. Bagaimana menurut Anda?